Hai semuanya, balik lagi di podcast series Dewasa Itu Gak Enak. Tempat dimana semua perasaan yang gak sempet kita omongin ke siapa-siapa akhirnya punya ruang buat didengar. Malam ini aku bawa kisah dari salah satu temen aku, seorang cowok yang pernah ngerasain gimana rasanya berjuang dalam hubungan jarak jauh. Tapi ujung-ujungnya malah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kalau kamu pernah ngerasa disia-siain, pernah overthinking sendirian, atau lagi takut buat percaya orang baru, dengerin podcast ini sampai habis ya. Semua berawal dari game. Dia ketemu cewek dari game, dan dari sana mereka mulai ngobrol. Nyaman, nyambung komunikasinya. Lanjutlah ke sosial media. Lalu jadi rutinitas. Mereka berkomunikasi dengan baik. Tapi tiba-tiba selama 2 minggu ceweknya ghosting. Hilang, gak ada kabar. Sampai akhirnya tiba-tiba lagi si cewek muncul, bales dengan alasan, maaf ya, chatnya ke arsip. Ya, alasan yang kayaknya lebih cocok buat drama daripada kenyataan. Mungkin karena cowok ini udah suka ya, jadi ya dimaklumin aja. Mereka lanjut deket, makin akrab. Si cowok ini kerja, si ceweknya baru mau kuliah. Meskipun LDR, cowok ini gak pernah absen buat kasih perhatian. Selalu ada buat rayain hal-hal kecil, dengerin cerita, nemenin main, jadi tempat curhat, jadi pelindung virtual. Dan yang bikin beda, buat dia, cewek ini spesial banget. Bahkan dia udah rencanain buat ketemu langsung di Jogja. Dan ceweknya juga setuju. Tapi semuanya berubah. Cewek yang awalnya ceria, perhatian, hangat, mulai berubah. Dingin, jauh, gak kayak dulu lagi. Cowok ini sampai introspeksi diri dan nanya ke ceweknya, aku salah apa? Ceweknya jawab, gak ada. Tapi rasa itu gak bisa dibohongin. Cowok ini ngerasa ada yang ganjil. Dia ngerasa ada cowok lain yang sering muncul di sosial media ceweknya. Dan dia feeling kayaknya mereka udah deket sih. Pas udah deket sama hari ketemuan mereka, si cewek tiba-tiba mau ngomong serius. Dia nelpon cowoknya dan tiba-tiba bilang gini, aku gak kuat LDR, aku pengen cari cowok yang sekota sama aku. Kamu terlalu baik buat aku. Gila, tahu gak sih, kalimat itu tuh sakit.
banget. Kamu udah kasih semuanya. Kamu berjuang. Kamu kerja. Kamu perjuangin dia. Kamu bertahan. Tapi dibilang terlalu baik. Dan ternyata bener. Setelah putus, ceweknya jalan sama cowok yang dicurigain tadi. Wah, gila. Bayangin rasanya. Udah ditarik ulur, disakitin, tapi masih aja kamu punya niat balik kalau emang dikasih kesempatan. Buat kamu, temen aku, dan kalian semua yang lagi dengerin dan pernah ngerasa kayak temen aku, kamu gak salah. Jadi baik itu bukan kelemahan. Bukan kamu yang terlalu baik, tapi dia yang gak siap punya seseorang sebaik kamu. Aku tahu kamu pasti capek banget. Kamu udah ngasih semuanya. Waktu, perhatian, bahkan hati kamu sendiri. Tapi dibalasnya cuma kayak gitu. Sakitnya pasti bukan cuma di dada, tapi nyisa sampai kepikiran. Kerasa percaya cara kamu lihat diri kamu sendiri. Tapi aku mohon, jangan berubah jadi orang yang kamu sendiri gak kenal cuma karena pernah disakitin. Jangan matiin sisi baik kamu cuma karena orang salah yang kamu temuin. Dengerin ya, ini buat temen aku dan kamu di luar sana yang mungkin punya cerita yang sama. Kamu jangan lagi mencari-cari kekurangan dari kamu sendiri. Kamu bukan kurang. Kamu udah lebih dari cukup. Jangan terus-terusan nyalain diri sendiri. Jangan kamu berpikiran, apa aku kurang ganteng ya? Apa aku kurang kaya ya? Aku kurang apa lagi? Stop mikir kayak gitu. Yang salah itu pilihan dia, bukan kualitas kamu. Kalau kamu udah kasih yang terbaik dan dia ninggalin, berarti dia yang gak layak dapet kamu. Jangan takut buat sayang lagi, tapi sayangin diri sendiri dulu. Trauma itu wajar, tapi jangan biarin luka lama bikin kamu takut buat bahagia lagi. Sembuhin diri kamu dulu. Karena self-love itu bukan pilihan, tapi keharusan. Sekarang, waktunya kamu fokus ke diri kamu sendiri. Mulai dari hal-hal kecil, kayak olahraga, baca buku, belajar skill baru, upgrade diri kamu. Tunjukin kalau kamu tanpa dia bisa jadi lebih baik, bukan malah jadi makin buruk. Biar nanti pas dia ngintip lagi, yang dia lihat tuh versi kamu yang udah glow up. Move on bukan cuma lupa, tapi tentang gak lagi terjebak. Kamu gak perlu buru-buru, tapi pelan-pelan kamu bakal sadar kalau ikhlas itu bukan buat dia, tapi buat kamu sendiri. Dan percayalah, saat kamu udah bisa tertawa tanpa dia, itu bakalan jadi momen dimana dia bakal mikir gini ke kamu, oh ternyata
dia bisa ya tanpa aku. Kamu layak dapat orang yang bangga punya kamu. Bukan yang ninggalin kamu karena jarak. Bukan juga yang ganti kamu karena orang yang lebih dekat. Tapi yang milih kamu karena kamu. Meskipun harus ngelewatin ribuan kilometer. Buat temen aku yang cerita, dan buat kalian yang ngerasa relate, yang pernah disakitin sama orang, kamu itu orang baik. Jangan pernah berubah jadi buruk karena satu orang yang gak bisa lihat nilainya. Kamu boleh istirahat, boleh sedih, tapi jangan berhenti. Karena versi terbaik dari diri kamu lagi nunggu kamu bangkit. Dan percaya, balas dendam paling tenang itu bukan nyakitin balik, tapi bahagia beneran. Suatu hari, kamu bakal nemu seseorang yang gak bikin kamu ngerasa minta-minta buat dicintai. Yang gak kabur saat kamu sedang berproses. Yang lihat kamu bukan cuma dari dekat, tapi dari dalam. Terima kasih semuanya yang udah dengerin cerita malam hari ini. Kalau kamu suka, share ke teman kamu yang butuh semangat. Dan jangan lupa ya, kasih rate bintang 5 di podcast aku. Buat kalian yang mau request cerita atau request judul, bisa banget langsung DM ke aku ya. See you next episode. Stay kind and stay strong. Jaga baik hati kamu. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang kayak kamu.